Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Saya adalah dosen di program Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Darussalam Gontor. Bidang keilmuan saya adalah kebanksentralan dan ekonomika moneter. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini membahas konsep dan operasi bank baik dari sentral ataupun kelembagaan, fungsi dan kedudukannya sebagai otoritas moneter atau otoritas sistem moneter sebagai salah satu pengambil kebijakan penting dalam perekonomian. Secara khusus akan dibahas praktek bank sentral di Indonesia dan perbandingan dengan bank sentral di negara lainnya. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah kebanksentralan agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar lembaga bank sentral, menganalisa konsep dasar bauran kebijakan, dan menguraikan gagasan digital banking. Selain daripada itu, mahasiswa juga mampu menginterpretasikan kemampuan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk karya ilmiah dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah kebanksentralan, mahasiswa mampu mendefinisikan lembaga bank sentral atau Bank Indonesia, instrumen moneter Islam dan konvensional, dan yang terakhir adalah peran Bank Indonesia dan kebijakan moneter. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang dibahas dalam 14 kali pertemuan. Yang pertama, konsep dan fungsi bank sentral. Yang kedua, transparansi dan komunikasi kebijakan. Yang ketiga, kebijakan moneter di Indonesia. Yang keempat, konsep dan teori pengolahan nilai tukar dan aliran modal. Yang kelima, sistem keuangan di Indonesia. Yang keenam, stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial. Yang ketujuh, menganalisa sistem pembayaran di Indonesia. Yang kedelapan, pola pengedaran uang oleh Bank Indonesia. Yang kesembilan, bauran kebijakan bank sentral. Yang kesepuluh, pola koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Yang kesebelas, perkembangan ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia. Yang kedua belas, perkembangan Central Bank Digital Currency atau CBDC. Ya, 13, peran UMKM dan industri kreatif, dan yang terakhir konsep green economy dan blue economy. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengajaran yang saya gunakan, yaitu delivery, interaction, and assessment, yang mana bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Terkait penyampaian perkuliahan kepada mahasiswa ini, saya menggunakan dua strategi. Yang pertama menggunakan textbook. Textbook utama yang saya gunakan adalah karya Solihin M. Juhro 2014 dengan judul Pengantar Kebanksentralan, Teori dan Kebijakan. Kemudian Umar Chapra tahun 2000 yang berjudul tentang Sistem Moneter Islam. Kemudian M. Abdul Manan dengan judul Ekonomi Islam, Teori dan Praktek. Saya mewajibkan mahasiswa untuk memiliki textbook tersebut karena dengan demikian saya yakin dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa melalui sumber informasi yang bertaraf global. Selain itu, saya juga menggunakan hasil penelitian saya sebagai bahan rujukan dalam proses pembelajaran di kelas. Strategi kedua adalah studi kasus. Di setiap minggunya, saya meminta mahasiswa untuk membahas studi kasus dan isu-isu kontemporer. Kemudian hasilnya dipresentasikan di kelas. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai lembaga kebanksentralan dan bauran kebijakan. Metode yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana saya membangun interaksi dengan mahasiswa, baik di kelas maupun di luar kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas, saya senantiasa mendorong mahasiswa untuk bertanya dan meminta mereka untuk menyampaikan opini atas suatu topik yang sedang didiskusikan. Di luar kelas, saya juga membuka kesempatan yang selebar-lebarnya bagi mahasiswa untuk berdiskusi dengan melalui berbagai saluran komunikasi seperti WhatsApp, kemudian Telegram, mungkin juga Google Classroom, di mana saya melemparkan isu untuk didiskusikan serta memberikan feedback
atas tugas yang mereka kerjakan. Terakhir adalah assessment, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa secara objektif. Pada pertemuan pertama di setiap mata kuliah, saya selalu memaparkan kontrak perkuliahan yang di dalamnya juga memuat informasi bagaimana saya melakukan penilaian untuk setiap mahasiswa. Contoh komponen penilaian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, participation 15%, assessment ada 20%, quiz 15%, mid exam ada 25%, dan final exam ada 25%. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh proses pembelajaran di kelas untuk mata kuliah Kebangsentralan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa bertatap muka kembali. Tentunya ini merupakan pertemuan pertama kita di materi Kebangsentralan, yang mana materi ini wajib untuk seluruh mahasiswa semester 4 di program studi ekonomi Islam, sehingga kalian semua ini akan mendapatkan materi yang terkait tentang kelembagaan bank sentral. Oke, untuk materi ini kita nanti akan melihat sekilas video yang menceritakan tentang bagaimana lembaga keuangan atau bank sentral yang kita sebut biasanya di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini merupakan bank sentral yang ada di Indonesia tentunya. Kalau di luar negeri itu ada Bank of England, kemudian ada The Fed kalau di Amerika. Artinya bank sentral ini nanti adalah untuk memberikan sebuah regulasi kebijakan moneter. Ya. Regulasi kebijakan moneter itu diambil alih oleh bank sentral. Kebijakan fiskal diambil oleh pemerintah melalui Kemenq. Nah, sekarang coba perhatikan video yang akan saya putar.
Ya, kita kembali ke slide. Ya, jadi di video tadi antum melihat nilai rupiah. Ya, ini nilai rupiah. Artinya nilai rupiah itu suatu saat bisa menguat dan juga suatu saat bisa melemah. Kan gitu. Yang meregulasikan atau yang memiliki kepentingan kebijakan untuk menentukan rupiah itu melemah atau menguat adalah supply dan demand. Tapi semua itu diatur melalui kebijakan moneter. Itu yang kalian harus pahami di sini. Ketika kalian membahas kebijakan moneter, itu berkaitan dengan kebijakan atau yang diambil alih oleh Bank Indonesia. Bagaimana caranya rupiah itu stabil sehingga tidak terjadi pelemahan secara terus-menerus. Ketika rupiah melemah terus-menerus, artinya nilai mata uang rupiah itu mahal. Ketika nilai mata uang rupiah itu mahal, artinya rupiah itu melemah. Ketika nilai rupiah itu murah, turun dari 15.000 ke 10.000, berarti nilai rupiah sedang menguat. Kan gitu. Nah, disitulah peran Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mengatur kebijakan moneter bagaimana caranya rupiah itu stabil. Ya. Sedangkan kebijakan fiskal, ini juga perlu kalian pahami, kebijakan fiskal diambil oleh pemerintah, pemangku kebijakannya, yang mana melalui Kemenq atau Kementerian Keuangan. Dia mengatur pajak, kemudian GDP atau pendapatan pemerintah, dan lain sebagainya. Mengatur ekspor impor pun termasuk bea cukai dan lain-lain, itu di bawah kebijakan fiskal. Jadi sangat berbeda, tetapi dua kebijakan ini saling melengkapi. Peran fungsi dari bank sentral. Ini fungsi dan peran bank sentral, ya. Yang pertama adalah penerbitan uang. Yang mencetak rupiah itu siapa? Ada yang tahu? Peruri. Peruri itu seperti percetakan yang mana dia khusus mencetak uang, materai, sertifikat yang lembaran-lembaran berharga. Jadi yang mencetak rupiah itu secara prinsip bukan Bank Indonesia, kan, tetapi secara regulasi itu adalah bank sentral. Direkomendasikan yang mencetak Peruri atas rekomendasi bank sentral. Tapi pada umumnya orang memang memahami siapa yang berhak mencetak rupiah, ya bank sentral, ya Bank Indonesia. Tapi percetakannya bukan di Bank Indonesia, tetapi di Peruri tadi itu. Sehingga nantinya rupiah akan disebarkan ke seluruh pelosok Indonesia. Itu tentunya dengan data, ya, berapa rupiah uang yang beredar, berapa rupiah uang yang rusak, berapa rupiah uang yang mungkin hilang dan sebagainya. Itu semua terpusatkan di Bank Indonesia untuk data tersebut. Sehingga kalian semuanya tidak bisa membuka rekening di bank sentral. Jangan sampai kalian datang ke Bank Indonesia atau bank sentral kemudian datang minta, "Pak, mau buka rekening." Itu tidak bisa. Karena bank sentral ini berbeda dengan bank umum atau bank umum syariah. Kalau bank umum atau bank umum syariah itu memang tempatnya untuk menyimpan uang, tempatnya kalian membuka rekening. Tapi di bank sentral tidak ada pembukaan rekening karena bank sentral ini adalah lembaga yang memiliki regulasi dalam kebijakan moneter. Jadi pahami ya. Kemudian peran fungsi yang kedua adalah merencanakan dan melakukan eksekusi kebijakan moneter. Kebijakan moneter secara umum adalah bagaimana caranya rupiah itu stabil. Bagaimana rupiah itu stabil? Dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan. Ketika peredaran uang itu semakin banyak di masyarakat, maka bank sentral akan menaikkan suku bunga acuannya. Yang kita sebut biasanya BI rate. Nah, BI rate ini menaikkan dan juga menurunkan. Itu BI rate. Jadi kalau kalian melihat website, suku bunga acuan naik sekian persen, suku bunga acuan turun sekian persen. Itu wujud dari kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk mengontrol peredaran uang yang ada di masyarakat.
Nah, ini perannya bank sentral. Ya, jadi kalian harus tahu ketika suku bunga acuan naik, berarti peredaran uang di masyarakat itu mulai banyak. Ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuannya, berarti uang yang beredar di masyarakat itu sedikit. Nah, itu sehingga bank sentral memiliki peran untuk melakukan eksekusi kebijakan moneter. Selain itu, di dalam kebijakan moneter itu ada yang namanya kebijakan makroprudensial. Ada yang tahu makroprudensial? Kita tahu nggak? Nggak ada ya? Oke. Makroprudensial saya analogikan seperti kendaraan di jalan tol atau di jalan raya. Bayangkan ini jalanan ramai sekali dengan kendaraan mobil. Suatu saat mobil yang paling depan itu mengalami ban pecah atau bannya bocor. Otomatis mobil belakangnya berhenti atau akan terus? Berhenti kan ya? Mobil ini anggaplah itu sebuah perbankan atau bank umum, yang mobil yang berjejer-jejer ini. Ketika mobil paling depan atau tengah atau mungkin belakang itu mengalami masalah, maka belakangnya itu akan kena semuanya. Kena efek. Biasanya kalau dunia perbankan itu disebut dengan resiko sistemik. Nah, bagaimana caranya biar kendaraan ini tetap lancar berjalan dengan bagus, tidak ada kendala? Nah, disitulah bank sentral melalui makroprudensialnya selalu mewarning bank-bank umum ini yang dia mungkin mengalami kesulitan atau mengalami gagal bayar atau mengalami kredit macet. Misalkan nih kendaraan, kalau kita kan ke bengkel ya, servis, ini rusak, ini gini-gini, perbaiki dulu. Perbankan gitu, ketika perbankan melihat, memonitor ada kendaraan yang mungkin itu cacat atau rusak, maka dia akan di warning. Bang, nilai kamu sekian, instrumen keuangannya kurang sekian, kreditmu sekian, ininya sekian, maka perbaiki dulu. Maka bank sentral tugasnya mengawasi seluruh perbankan yang ada di Indonesia agar tidak terjadi kemacetan. Nah, itu disebut dengan makroprudensial. Artinya, sebelum bank umum ini macet atau kolab, contohnya Bank Senturi yang dulu mungkin antum pernah dengar beritanya, itu kolab. Akhirnya tingkat kepercayaan konsumen atau nasabah itu berkurang. Nah, efeknya di situ. Ya, maka muncullah istilah kebijakan makroprudensial. Nah, untuk itu, sehingga ketika seandainya ada kerusakan di perbankan secara sistem, secara apapun itu, maka dia akan terdetek sama bank sentral. Sehingga jangan jalan dulu, minggir dulu, biarkan yang lain tetap lewat. Nah, itu salah satu kebijakan moneter yaitu makroprudensial. Jadi ada cara, ada banyak sekali. Tujuan utamanya apa? Stabilitas keuangan. Untuk menghindari apa? Inflasi. Itu tujuan utamanya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyediakan fasilitas sistem pembayaran. Nah, biasa kita sebut dengan SSK, stabilitas sistem keuangan di sini. Kalau di sini yaitu sistem pembayaran. Artinya apa? Bank sentral mewadahi seluruh pembayaran yang ada di Indonesia menggunakan satu sistem. Salah satu contoh produknya adalah kris, barcode. Dulu setiap mall atau minimarket itu punya alat yang namanya EDC. Dia gesek kartu debit. Nah, sekarang sudah mulai berkurang, dia menggunakan kris. Jadi kita cukup pakai gadget, kemudian kita scan. Terus seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu upaya bank sentral untuk mengatur pergerakan nilai rupiah, untuk mengatur, untuk melihat bagaimana rupiah itu beredar di masyarakat. Apalagi saat ini kita sedang pada masa revolusi industri, yang mana dulunya konven, yang basicnya fisik menjadi digital. Nah, salah satunya yaitu dalam memfasilitasi itu bank sentral menggunakan kris. Enaknya di situ sekarang. Kemudian nomor 4 adalah pengawasan perbankan. Ingat, yang mengawasi bank ada 2, bank sentral, kemudian OJK. Siapa yang tahu singkatan dari OJK? Ya, belakang. Otoritas
jasa keuangan. Nah, OJK dan Bank Sentral bekerja sama membagi tugasnya untuk mengawasi lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Jadi di Indonesia ada dua, bank, non-bank, konvensional dan juga syariah. Nah, itu yang perlu dicermati. Untuk mengawasi bank tersebut melalui kebijakan moneter, sub kebijakannya adalah kebijakan makroprudensial yang saya ceritakan tadi itu. Ya, jadi bagaimana caranya rupiah stabil? Rupiah stabil ditandai dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Bayangkan seandainya masyarakat masih menyimpan uangnya di bawah bantal atau di celengan. Artinya ketika masyarakat dulu menyimpan uang itu di celengan atau di bantal, itu sama halnya nantinya uang yang dia tabung dengan secara konven tadi itu akan mengalami inflasi. Dari kalian mungkin ada nggak yang paham apa itu inflasi? Katakan, ya. Kenaikan harga. Kenaikan harga secara terus-menerus. Gambarannya gini, kalau dianalogikan, kita saat ini memiliki uang 100.000. Kalau uang ini saya belikan beras, itu bisa jadi saya dapat 2 kilo. Atau mungkin kalau kita harga berasnya taruhlah 20.000 per kilo atau mungkin 10.000 lah. Harga beras kita anggap 10.000, kita bisa dapat 10 kilo tuh dengan uang 100.000. Tapi seandainya uang itu hanya sebatas kita simpan dalam waktu yang lama, sampai 4, 5, 6 bulan, uang 100.000 ini belum tentu akan bisa mendapatkan beras 10 kilo. Karena bisa jadi harga beras naik menjadi 12.000 per kilo. Artinya beras ini kena inflasi. Karena mungkin ada sesuatu hal, mungkin ada bencana alam atau mungkin gagal panen dan sebagainya sehingga beras menjadi langka. Sedangkan masyarakat yang membutuhkan beras itu banyak. Di area Ngawi misalkan, di area Ponorogo misalkan, di area Kediri, di area Nganjuk dan sebagainya atau dimanapun ketika beras itu misalkan itu dia gagal panen, bisa jadi dia semakin mahal. Efeknya uang 100.000 yang kita simpan dulu, kita buat beli untuk sekian bulan ke depan, itu tidak akan mendapatkan sejumlah sama ketika kita beli di awal tadi lah. Perubahan harga inilah, kenaikan harga inilah yang disebut dengan inflasi tadi. Upaya Bank Sentral bagaimana caranya meredakan yang namanya inflasi. Itu tugas Bank Sentral melalui kebijakan moneter. Jadi beda, kalau bank umum dia fokus di konsumen, nasabah, nabung, deposit dan sebagainya. Kalau Bank Sentral dia lebih concern kepada sebuah kebijakan regulasi yang akan menyehatkan keuangan negara. Tentunya ada kerjasama dengan kebijakan fiskal. Ya. Kemudian yang terakhir adalah lender of the last resort. Bank Sentral itu bisa dianggap sebagai ibunya bank atau sandaran terakhir bank umum. Misalkan kita sinkronkan dengan makroprudensial. Makroprudensial ketika ada satu bank mengalami kesulitan, siapa yang bantu? Bank Sentral. Jadi Bank Sentral ini fungsinya adalah bagaimana caranya bank-bank umum yang ada di Indonesia itu sehat semuanya. Jadi seandainya ada satu bank yang mengalami kesulitan, contohnya dia mengalami kredit macet, maka Bank Sentral itu bisa mensuplai, bisa membantu keuangan bank tersebut sehingga bank ini menjadi sehat kembali. Nah, ini ada video terkait tentang penyebaran uang rupiah. Nah, jadi rupiah itu tersebar nggak sembarangan. Dia dijaga sampai ke pelosok atau daerah terpencil lainnya. Itu rupiah. Nah, sampai ke tangan masyarakat. Sampai akhirnya kalian memegang uang itu. Nah, wilayahnya menggunakan rupiah. Karena dia bertransaksi di wilayah kedaulatan Indonesia, maka semua orang wajib menggunakan rupiah. Staples, dicoret, dilipat, nah, itu tidak boleh, diremas atau dibasahi. Jadi tidak semudah apa yang kita bayangkan dalam pendistribusian nilai mata uang
rupiah. Sangat sangat kompleks. Nah, itulah kenapa Bank Indonesia atau Bank Sentral itu penting. Penyaluran atau pendistribusian uang rupiah tadi itu juga ikut andil dalam menstabilkan nilai rupiah. Oke, untuk pertemuan ini saya kira cukup. Sebelumnya saya akan absen. Aisyah Alimah ada? Izin. Oke, Dinda Kalista, ya, Galuh, Hilwa Inayo, Kamila, Naila Nur Fadila. Saya harap kalian mempelajari ini khususnya di fungsi dan peran bank sentral atau bank sentral modern. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya saya akan menanyakan apa yang kalian pahami terkait fungsi dan peran bank sentral sebelum nantinya kita akan mempelajari materi yang baru. Mungkin cukup ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru saja kita saksikan contoh proses pembelajarannya di kelas di materi kebanksentralan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.